Halo Sobat Bidik, belakangan ini publik dikejutkan oleh temuan paparan radiasi cesium 137 di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kasus ini mencuat setelah otoritas Amerika Serikat mendeteksi adanya jejak radioaktif pada produk udang beku asal Indonesia. Temuan tersebut memicu penyelidikan lintas kementerian hingga akhirnya pemerintah menetapkan kawasan Cikande sebagai zona khusus radiasi. Sampai sekarang, tim gabungan tengah melakukan proses dekontaminasi dan pemetaan dampak paparan guna memastikan kawasan tersebut benar-benar aman bagi masyarakat. Namun, pertanyaannya adalah, apa penyebab utamanya dari kontaminasi ini? Sejauh mana dampaknya untuk kesehatan? Dan apa langkah pemerintah dalam menanganinya? Simak video khusus di bawah ini. Dilansir dari kompas.com, sumber utama kontaminasi cesium 137 di kawasan industri modern Cikande diduga berasal dari aktivitas pabrik baja PT PMT. Pabrik tersebut disinyalir menggunakan atau menyimpan limbah logam bekas yang terpapar bahan radioaktif dari peralatan industri lama dan tidak dikelola sesuai prosedur keselamatan nuklir. Ketika proses peluburan berlangsung, partikel cesium 137 diduga tersebar melalui udara dan debu industri, mencemari lingkungan sekitar termasuk fasilitas pengemasan PT BMS Foods yang berjarak kurang dari 2 km. Akibatnya, beberapa produk ekspor seperti udang beku dan cengkeh ikut terpapar dan terdeteksi oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat hingga akhirnya memicu penetapan zona radiasi khusus di Cikande oleh pemerintah Indonesia. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia langsung mengambil langkah cepat. Menteri Sosial Dr. Haji Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi prioritas utama pemerintah dalam proses penanganan awal. Jadi kita udah ikut rapat juga itu. Jadi tahap pertama ini kan yang penting bagaimana warga di situ bisa tetap aman gitu kan. Kita sedang asesmen ya di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Kita akan bantu insya Allah ya. Apa nanti termasuk kalau diperlukan relokasi kita juga akan diskusi dengan Bupati Serang ya itu. Kerjasama misalnya Bupati menyediakan lahannya ya nanti rumah dan lain sebagainya bisa kita kerjasamakan dengan yang lain. Kita lagi asesmen, kita akan bantu dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial. Ya, setelah itu semua kebutuhannya akan kita berikan nanti, tapi dalam koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup ya. Menteri Sosial menegaskan bahwa penanganan pemerintah mencakup perlindungan sosial dan kesejahteraan warga selain aspek teknis dan lingkungan. Langkah cepat lintas kementerian diharapkan dapat meminimalkan dampak sosial bencana industri. Yuk kita pahami bersama seberapa berbahaya sebenarnya radiasi cesium 137 bagi tubuh manusia. Natrium ya, kalau cerium itu radioaktif, dia beda peran. Kalau cerium 137 itu reaksi fusi tadi. Jadi ini adalah unsur di mana ada reaktan hasil proses produk yang mana hasil reaktan ini reaksi fusi dari satu bentukan radioaktif, misalnya uranium dengan kalium atau uranium dengan unsur helium katakan begitu, dia membentuk Ce137 dan ini sangat kecil kalau digunakan bahan pengawet ya, karena unsurnya kan serbuk dan gas ya, sehingga susah untuk menangkap cerium 137. Jadi kemungkinan untuk dijadikan bahan pengawet kecil. Ya, kalau kita akumulasikan batas aman itu memang kita kan ada batas bawah. Tapi kalau batas paling atas itu 1200 BTU per gram. Jadi kalau kandungannya 68 BTU per gram itu jauh daripada batas kritis. Artinya secara based on theory masih aman sebenarnya nilai itu gitu. Kalau memang validitas angkanya reliable-nya seperti itu, real seperti itu ya. Jadi ada batasan-batasan angka kritis, angka aman. Jadi kalau dilihat dari nilai yang real itu sepertinya masih aman. Kalau khawatir yang jelas kita harus waspada ya, karena itu unsur yang berbahaya. Seberapapun persentasenya, kita tetap waspada dan hati-hati. Jadi safety factor yang kita lakukan itu dengan salah satunya adalah menjaga jarak. Jadi jarak batasnya harus dijaga, jangan sampai berinteraksi atau bersentuhan. Karena kalau bersentuhan nanti juga akan mengakibatkan iritasi yang paling kecil ya. Dampak isinya iritasi, tapi yang paling besar bisa mengakibatkan kanker dalam waktu yang panjang.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa radiasi cesium-137 memang memiliki potensi bahaya, namun masih bisa dikendalikan dengan disiplin terhadap jarak dan waktu paparan. Namun, bagaimana dengan warga yang ditinggal di sekitar kawasan Cikande? Bagaimana perasaan mereka menghadapi ancaman yang tak kasat mata ini? Mari kita dengarkan langsung. Saya dengar-dengar ya dari internet gitu kan, tahunya radioaktif tuh radiasinya nanti ke masalah kanker gitu kan. Sebenarnya emang ngeri-ngeri saya juga ya kan, siapa yang mau punya penyakit kayak gitu. Garis kuning ini mengganggu ya? Ganggu banget. Karena setiap yang lewat yang nggak tahu kan ada bom di sini katanya gitu, ada radiasi gitu. Harapannya cepet diberesin gitu. Jadi biar tidak ada isu-isu lagi di sini gitu. Mudah-mudahan ya pada sehat semua. Suara keresahan warga menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan kecepatan penanganan pemerintah. Namun, bagaimana pandangan masyarakat muda, terutama mahasiswa yang tinggal di sekitar Cikande dan Serang? Apakah mereka juga merasakan kekhawatiran yang sama? Menurut pandangan aku ya, aku kecewa ya, karena itu nggak seharusnya dari satu perusahaan terus dampaknya tuh ke orang banyak gitu, ke sekelilingnya. Apalagi orang-orang di situ kan juga butuh juga masih butuh rumah, masih butuh tempat tinggalnya. Dan menurut aku yang membawa radioaktif ini egois sih, karena dia lebih mementingkan barang-barang yang murah daripada barang-barang yang murah tapi terkena dampaknya, daripada lebih dia bisa spend sedikit uang untuk yang legal gitu. Ini kan jatuhnya ilegal ya. Jadi latar belakangnya ini kan kebanyakan di luar sana kan udang-udangan udang kan. Nah ternyata udang ini hanyalah yaitu ditaruh di box gitu, di box truk gitu kan. Bukan truk sih, tapi lebih ke mobil box gitu. Nah di mobil box itu tempatnya besi-besi dari besi-besi itu ditaruh di situ gitu. Nah besi-besi ini itu diimpor dari Filipina. Nah, kenapa dari Filipina? Mungkin si penadanya ini maunya murah gitu, jadinya dia ngambil dari Filipina, dan ternyata besi-besinya itu terpapar radioaktif gitu. Nah, menurut aku pemerintah itu harus solusinya tuh harus kayak kan tadi aku bilang ya, kasihan orang-orang itu kan juga punya rumah di situ, punya buka usaha di situ. Jadi si pemerintah ini harus ada penggantinya gitu. Mereka mau dibawa kemana nih orang-orang ini? Mau dibawa ke rusun kah? Mau dibawa pindah kemana kah? Walaupun udah ditempel-tempelin, aku tuh lihat udah ditempel-tempelin kayak stiker bahaya radioaktif. Cuman menurut aku pemerintah nih cuman mengingatkan gitu loh. Jadi nggak ada langkah untuk kayak solusi untuk ini dikasih tempat ini rusun ataupun wisma. Nah wisma menurut aku kayak harus ada penggantinya, atau enggak harus ada royalti dari si pembuat pencetus si radioaktif itu. Pemerintah daerah juga menjadi garda terdepan dalam upaya pemulihan. Lalu, seperti apa langkah pemerintah Provinsi Banten dalam menangani situasi darurat ini, terutama terkait kemungkinan relokasi warga di zona merah? Ya, ini adalah satgas yang dibentuk dalam rangka melakukan penanganan dampak dari kerawanan dari radiasi ini. Dan alhamdulillah sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi sampai dengan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko, dan telah dipetakan penanganannya, dan alhamdulillah kemajuannya adalah kita sudah bisa memetakan wilayah-wilayah yang masuk zona merah, kemudian masuk zona kuning, dan kemudian antisipasi apa yang harus dilakukan juga sudah tersinergikan. Masing-masing permasalahan ditangani oleh yang ahlinya. Permasalahan asal muasal barang juga sudah ada yang menangani, kemudian juga penanganan dekontaminasi juga sudah dilakukan, dan target kita mudah-mudahan ini tidak dalam waktu yang lama. Saya berharap mudah-mudahan lebih dari 2 bulan ini sudah bisa selesai, dan pemerintah sudah bisa menunjukkan bahwa wilayah ini semuanya aman.
Kasus radiasi cesium 137 di Cikande mengingatkan bahwa persoalan industri tidak hanya soal teknis atau prosedural, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan perlindungan sosial, karena setiap warga negara berhak merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk memperketat pengawasan industri agar tragedi serupa tidak terulang.